Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang akan kita simak bersama-sama, tentunya sangat menarik dan mengejutkan karena netizen akhirnya membongkar jejak digital dari Koni Bakri dan juga dosa-dosa Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan yang paling mengejutkan teman-teman ya, dosa Ibu Mega ini diungkapkan oleh almarhum saudaranya sendiri. Waduh, saya bingung netizen dapat video ini dari mana ya. Tapi sepertinya ya ini video yang sudah beberapa tahun lalu teman-teman. Tapi diangkat kembali ke media sosial TikTok juga. Waduh. Dan ada juga pendapat dari Bang Zulfan Lindan mengenai Koni Bakri. Yang ternyata, waduh ini nanti yang akan kita dengarkan di dalam video ini teman-teman ya. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Maklar alutsista agen Israel. Hah? Serius? Koni mengaku sangat dekat dengan Israel. Ibu Koni juga adalah National Security Advisor di Israel. Oh, INSS. INSS, Oh, jadi gini, waktu saya di INSS, jadi Di Inggris. izin saya masuk Israel meneliti IDF Masuk dari Inggris. dari House of Lords. Saya dibantu Sir Francis Richard yang membuat sponsor lah. Karena kita nggak punya hubungan diplomatik sama sekali, apalagi mau meneliti IDF. Gitu. Jadi saya jadi kayak tamu negara. Dikasih mobil, dikasih tentara IDF pendamping gitu. Dan itu sahabatnya Inggris, sahabatnya Israel. Setelah Ya. Terus Anda masuk ke sana. masuk, tapi sambil bercanda satu hari mereka bilang, satu hari kalau sampai Indonesia buka hubungan diplomatik dengan Israel, kamu harusnya hidup di sini. Sejak Prabowo jadi Menteri Pertahanan, jaringan Israel dibuat tak berkutik di Indonesia. Sejak ditendang dari proyek-proyek di Kemenhan, Koni suka sekali teriak-teriak buka borok sendiri. Wow. Wow, agak mencengangkan sih guys ya. Waduh. Soalnya kan itu video Koni sendiri Bang di akun Instagramnya Bang, bahwa memang dia sudah dititipkan oleh Pak Hasto katanya begitu Bang. Ya, apa yang dititipkan itu, uang atau apa? Video-video data skandal korupsi yang seperti disampaikan oleh Hasto itu Bang, sebagian Nggak sudah yakin lah, saya nggak dipegang yakin. oleh Koni katanya. Saya bukan tidak percaya, tapi nggak yakin. Nggak yakin. Kalau ada memang bongkar aja dulu di Indonesia. Hmm. Bongkar dulu di Indonesia, jangan macam-macam. Apa hubungannya? Rusia juga geli ketawa. Ya kan? Rusia ini kalau dibilang kayak begini, cekekekeh, ketawa, cekekean. Apa ini? Kok saya dilibat-libatkan? Udah dia orang gila semua menurut saya. Bongkar aja di sini kalau dia benar, bongkar di sini. Ngapain bicara Rusia lah? Nanti mau bawa kemana lagi? Ya Sosok kan? intelijen, Kenapa ya bawa kan? bilang aja ke CIA, sekalian ke Amerika, Pentagon. Betul, betul. Ya ini kan tindakan yang sangat tidak nasionalis juga sih kayaknya Bang, karena kan persoalan internal. Ada kasus itu pun hanya oknum, anggaplah oknum itu bernama Hasto, Saiful Bahri, dan seterusnya. Loh kenapa kemudian melebarkan masalah ini sehingga merembet kemana-mana gitu loh Bang. Ya itulah, kalau melibatkan Koni dia memang dari awal tuh nggak suka sama Prabowo. Wow. Ya kan? Kemudian mau libatkan ini ke sana ke sini, udahlah menurut saya itu omong kosong semua. Dipikir rakyat bisa dibohongin apa dengan ancaman-ancaman seperti itu. Nah itu yang saya katakan tadi, PDIP ini betul-betul orang-orang yang panik minggir aja dulu. Kasih orang-orang yang akal sehat untuk menghadapi situasi ini dengan tenang gitu kan. Masih ada Ahmad Basarah tenang ya kan. Bambang Pacul itu dengan cara tenang. Bambang Pacul keren ya. Ada lagi Puan Maharani, ada Pramono Betul. Anung. Itu orang yang bisa berpikir dengan tenang. Itu menghadapi situasi ini. Ya kan? Kalau Yasona ya udahlah. Sebenarnya orangnya tenang. Teman kan sudah Sudah ada terkontaminasi ya pencekalan kan. pula terhadap dia. Kita pun bingung juga kan. Kita kan nggak tahu. Kasus-kasus gini kan KPK yang tahu. Penegak hukum yang tahu. Mereka kan yang tahu. Tinggal kapan mau diungkap atau ya. kapan disimpan. Itu aja. Jadi PDIP itu jangan diperalat oleh Koni juga. Jangan Ya. diperalat. Jangan diperalat oleh Koni seolah-olah hebat akan dibawa ke Rusia ini. Ya kan? Karena Nanti- kan dibangun kesan selama ini Koni ini adalah
seorang profesor, teman baiknya Presiden Putin gitu loh Bang. Jadi Walah, itu yang Putin dimainkan itu oleh siapa? mereka kayaknya. Nah, itu kan harus dicek lagi. Mungkin sama anak-anak buah Putin pada level ke 10, 20 mungkin. Ya kan? Klaim-klaim kayak gini ngeri kita. Ya kan? Iya dong. Klaim sepihak ya kan. Janganlah main percaya-percaya aja. Ya. Banyak orang-orang tuh mengklaim seperti itu. Cuman kan orang diam aja, ngapain lah nanggapin yang itu. Betul. Ya, saya juga bisa bilang teman-teman, saya dekat dengan Joe Biden, saya dekat dengan Putin, saya dekat dengan siapa lagi ya? Siapa presiden Amerika yang terpilih teman-teman? Donald Trump. Ya, kita bisa klaim-klaim sepihak ya kan? Mau bicara secara objektif, 12 dosa Megawati menurut sang adik Rahmawati almarhum. Wow. yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri. Tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih ada Bimantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri. Moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Riamizat sebagai KSAD, saya ingat sekali karena saya ada di sana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana. Wow. Itu yang namanya makar. Unsurnya masuk menggunakan kekuatan bersenjata. Nah, sedangkan kami ini apa? Selama pengajuan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Saya melakukan itu. Nah, itu kalau mau bicara tentang Pak Kiflan. Jadi saya juga bingung. Kiflan, Oh, dikit-dikit orang mau makar. Orang bicara people power makar. Itu hak kedaulatan rakyat. Masa rakyat harus bungkem ya, dengan keadaan kemiskinan, pengangguran, kita kena apa namanya segala macam musibah yang namanya utang piutang begitu banyak sekali. Kok nggak boleh melakukan semacam ya kalau orang jalanan tuh curhat lah. Kalau kita mau elitis ya kritik gitu kan ya. Kenapa belum sudah dikatakan makar? Sekarang Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum. Saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa? Polri itu bagaimana menyikapi Mega? Satu. Kedua, itu saudara saya juga Sukmawati melakukan penghinaan terhadap agama. Kenapa dia nggak diproses? Tahu-tahu udah di SP berapa? SP 3. Coba mana keadilannya? Mana keadilan di dalam bidang hukum ini? Terutama ini Polri ini. Dua loh ini. Ini kebetulan saudara saya semua. Itu pertanyaan saya, tolong dijawab itu siapa yang berwenang di sini? Presiden boleh, TB 1 juga boleh, tapi dijawab itu. Itu Megawati bagaimana tuh? Kemudian Sukmawati bisa di SP3. Sedangkan saya selama di dalam pasal berapa tuh? 107 atau berapa? Mengajukan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Ayat berapa itu disebut? Kok belum saya tahun 2016 saya juga komplain ini sebetulnya. Makanya saya heran kalau orang-orang teman-teman ada yang dibilang dituduh makar, ini kok gampang banget. Sementara di depan mata tuh Megawati melakukan makar itu terhadap Gus Dur itu. Itu saya mau tuntut bagaimana tuh yang namanya TNI Polri terutama itu melihat ketidakadilan hukum kayak begini. Ya udah, terima kasih ya Mbak. Maaf ini puasa. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Jadi masih terbuka kemungkinan. Ya kan saya masih orang politik ya. Iya, kalau terbuka kemungkinan yang mana yang memungkinkan? Apakah Ahok versus Anies atau Ahok dan Anies? Saya nggak tahu. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Itu that's a game. Saya selalu kasih ucapan selamat. Kan kalian yang sudah bikin nama saya. Oke. Apa? Ahok ditanyain, visi ini apa?
Saya bilang bisikannya bisik. Tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu. Ya, nanti dong. Kalau udah kan udah dibilang tunggu, lo tunggu harus tunggu dong kita. Ada kejutan di tahun depan, Pak Anies. Ya, pasti ada kejutan. 6 jam lagi, 7 jam lagi. Wow. Ini apa teman-teman ya? Pengakuan dari almarhum Ibu Rahmawati Soekarno Putri ya. Saudara atau adik dari Ibu Megawati. Wow, Ibu Megawati ngeri juga teman-teman ya. Dan tadi bagaimana Koni Bakri yang jejak digitalnya juga dibongkar oleh netizen ketika ke Israel, ternyata disambut sebagai orang tamu kenegaraan gitu ya kan. Wow, apakah memang Ibu Koni ini ada hubungan dekat dengan Israel atau seperti apa teman-teman? Wah, kita belum tahu kepastian dan kejelasannya ya. Apakah memang Ibu Koni ke sana hanya untuk penelitian, kemudian tidak ada hubungan lainnya atau seperti apa ya? Kita belum bisa menyimpulkan sejauh itu. Dan bagaimana tadi Bang Zulfan Lindan mengatakan bahwa ya PDIP jangan terus mau diperalat oleh Koni. Waduh. Dan yang saya kaget teman-teman ya, ketika Bang Zulfan mengatakan bahwa ya Koni ini kan tidak suka dengan Pak Prabowo. Waduh, apakah ini sejalan dengan video awal tadi? Kalau kaki tangan dalam tanda kutip ya, kaki tangan ataupun orang-orang yang punya hubungan dengan Israel di era Pak Prabowo menjadi Menhan itu di-cut semua, banyak yang di-cut teman-teman. Apakah itu termasuk Ibu Koni? Sehingga dia tidak senang dengan Bapak Prabowo. Wow. Ini sangat mengejutkan sih teman-teman. Dan bagaimana tadi Bang Zulfan Lindan mengatakan bahwa ya kalau ada bukti tentang korupsi dan segala macam ya silahkan dilaporkan gitu. Silahkan Anda buka, bongkar dan segala macam. Jangan sok-sokan bawa ke Rusia, jangan sok-sokan bawa ke mana lagi? Ke Israel kah? Kemana kah? CIA kah? Atau dibawa ke planet Mars sekalian biar tidak ada yang lihat dokumennya ya kan? Ini kan sesuatu yang kekanak-kanakan. Dan katanya ya, ini kan dokumen Hasto, video-video Hasto. Hasto banyak mengetahui tentang skandal korupsi. Kok iya tidak dibongkar gitu? Apakah Hasto juga menggunakan ini untuk tukar-menukar kasus gitu ya? Mungkin ya, tukar-menukar kasus. Wah, ini ya mungkin yang selalu terjadi di negara kita teman-teman ya. Ya saya dan banyak orang menyayangkan Hasto tidak membongkar ini. Harusnya kan dibongkar seterang-terangnya biar ya semua yang punya kasus akhirnya diproses teman-teman, apalagi kasus korupsi yang memang banyak merugikan negara kita gitu. Jangan kita sampai mau disetir ataupun disandra oleh kasus-kasus yang mungkin harusnya bisa selesai. Dan jangan biarkan para pencuri-pencuri uang negara kita ini bebas berlenggak-lenggok di mana saja teman-teman. Ya kalaupun memang Hasto punya buktinya ya, Pak Jokowi juga kan sudah mengatakan bahwa kalau punya bukti ya silahkan dibuktikan, silahkan diungkap. Jangan disembunyi-sembunyikan gitu ya kan. Jangan hanya omon-omon, jangan hanya menyebarkan isu, menyebarkan fitnah. Ya kan kalau menyebarkan isu terus isunya tidak benar, tidak bisa dibuktikan, itu kan fitnah juga jatuhnya teman-teman. Dan inilah yang selalu dikatakan oleh Pak Jokowi, silahkan buktikan, dibuktikan saja kalau memang kalian punya bukti. Kalau kalian tidak punya bukti tapi menggembar-gemborkan punya bukti ya nothing tulus lah kita teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.